Dia akan lahir di sebuah kota yang bernama Sanbal. Dia pergi berperang untuk mengalahkan lawan, menghancurkan penjahat, lalu melaksanakan ziarah terakhir ke rumah yang diisi oleh penjahat dengan tuhan-tuhan buatan tangan mereka. Sekarang dibersihkan untuk tempat penyembahan kebenaran. Dengan ketundukannya, seorang raja berdiri menghadapnya. Kemudian mereka mempersembahkan doa dan korban, dan berpegang pada 6 prinsip utama. Seperti yang dinubuatkan pada waktu itu, tahun 630 Masehi, terdapat 360 buah patung berhala mengelilingi Ka'bah. Oleh Muhammad, seluruh patung berhala tersebut dihancurkan dan dibersihkan dari Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad menjadi pemimpin umat Islam sedunia. Ketika Muhammad melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, sekitar 124.000 umat muslim menghadirinya untuk melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan beliau, serta sholat id bersama-sama yang dilanjutkan dengan penyembahan hewan kurban. Perasa 6 prinsip utama adalah 6 pilar keimanan agama Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman pada kitab-kitabnya, iman kepada para nabi dan rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar atau ketetapan Allah. Dalam Brahvisya Purana, Prati Sarak, bagian ketiga, kandak 3, adai 3, sloka 5, terdapat nubuat yang berbunyi. Artinya, seorang maleha, orang dari negeri asing dan berbicara bahasa asing, seorang guru kerohanian akan muncul bersama para sahabatnya. Namanya adalah Muhammad. Nubuat selengkapnya hingga sloka 8 adalah sebagai berikut. Seorang maleha, orang dari negeri asing dan berbicara bahasa asing, seorang guru kerohanian akan muncul bersama para sahabatnya. Namanya adalah Muhammad. Setelah itu, raja memandikan Mahadev Araf ini di Panchgavya dan sungai Gangga. Dia mempersembahkan kepadanya hadiah sebagai tanda ketaatannya yang ikhlas dan tanda penghormatannya, dan berkata, "Aku patuh kepadamu, wahai engkau kebanggaan seluruh manusia penghuni Arabia. Kau telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar untuk membunuh iblis, dan kau sendiri telah dilindungi dari penentang-penentang maleha." Nubuat ini secara jernih menyebutkan namanya Muhammad, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad. Dia dikatakan berasal dari Arabia. Kata Sanskerta Marustal digunakan di atas dengan makna gurun pasir. Hal yang sama, kata Arab juga berarti gurun pasir. Penyebutan khusus kepada para sahabat Nabi. Sulit ditemukan satu Nabi pun sepanjang sejarah dunia yang mempunyai sejumlah sahabat yang semuanya memiliki kepribadian mirip karakter Nabi Muhammad. Ia dijuluki sebagai kebanggaan seluruh umat manusia atau Parbadis Nat. Al-Quran menginformasikan ulang hal ini. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad utusan Allah itu suri teladan yang baik bagimu.
Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ia akan membunuh iblis, mencabut sampai ke akar-akarnya segala bentuk penyembahan berhala, dan akan menyingkirkan segala jenis kejahatan. Pada peristiwa patung Makkah, Nabi Muhammad menghancurkan 360 buah patung berhala yang ada di sekitar Baitullah atau rumah suci. Nabi Muhammad akan diberi perlindungan oleh Allah atas musuh-musuhnya. Demikian pula firman Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah tetap kami janjikan kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan. Quran Surat As-Saffat ayat 171 hingga 172. Nubuat ini amat jelas. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa nubuat ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Namun, segolongan pendeta Hindu menyatakan keberatan, yaitu bahwa raja yang disebutkan dalam ramalan tersebut bernama Bose yang hidup pada abad 11 Masehi dan adalah keturunan dari generasi ke-10 dari Raja Salib Wahid. Jadi Raja Bose datang ke dunia 500 tahun sesudah kedatangan Nabi. Tetapi nama dalam nubuat seperti telah kita nyatakan sebelumnya tidak berarti banyak. Selanjutnya tidak hanya satu raja yang bernama Bose seperti dalam kerajaan Mesir dikenal dengan nama Fir'aun, dan raja-raja Roma disebut Kaisar. Begitu pula Raja India diberi gelar Bose. Beberapa raja yang hidup sebelum Raja Bose mempunyai nama raja yang sama. Kita temukan sebutan Raja Bose di kitab Sanskrit kuno Aitreya Brahmana. Begitu pula Panini adalah ahli tata bahasa Sanskrit terkenal dan hidup lama sebelum Islam, juga dikenal dengan nama Bose, kota-kotanya dan keturunannya. Di samping itu, nubuat ini jelas memberi nama Nabi itu adalah Muhammad, yang menunjukkan bahwa ini tidak bisa diterapkan kepada orang lain selain nabinya Islam. Hal lain yang perlu dijelaskan adalah penyebutan bahwa Nabi mandi di Panchgavya dan air sungai Gangga. Di sini jelas Nabi tidak secara fisik mandi di Panchgavya dan air sungai Gangga, tetapi lebih dari sekedar baiat. Nabi akan dibersihkan dari segala dosa. Dengan kata lain, Nabi Muhammad terbebas dari dosa atau maksum. Demikian video kali ini tentang nubuat Nabi Muhammad menurut kitab Mahabharata dan Purana. Bersambung pada episode berikutnya. Wassalam.